Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video tutorial konfigurasi switch Cisco. Video ini, kita akan sama-sama belajar melakukan konfigurasi dasar pada switch Cisco, termasuk mengamankan akses command line interface, membuat banner MOTB atau message of the day, dan menyimpan konfigurasi ke environment. Berikut partnya. Baik, langkah pertama, kita akan memverifikasi konfigurasi default switch. Jangan lupa kita memasuki CLI dari switch 1. Yang pertama adalah klik kanan atau diklik biasa, lalu masuk ke tab CLI. Pastikan defaultnya seperti ini, dan press return to get started. Lalu langkah pertama itu kita masuk ke privilege exec mode dengan mengetik enable dan tekan enter. Perhatikan perubahan prompt yang menandakan kita sudah berada di privilege exec. Perbedaannya, perbedaan itu adalah dari sisi teks ini berupa lebih besar, dan ketika kita memilih enable atau masuk ke privilege exec mode itu menggunakan hashtag. Langkah kedua adalah memeriksa konfigurasi switch. Gunakan perintah show running config. Oke, yang akan keluar adalah seluruh konfigurasi yang running pada switch tersebut. Ini ada perintah more, and more. Ini untuk menandakan bahwa ini konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, ini kita more sampai bawah agar kita mengetahui beberapa config yang sedang running. Oke, ketika N, kita enter lagi dan masuk ke privilege exec mode lagi. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk pada exec mode, privilege exec mode. Yang pertama adalah pertanyaannya berapa jumlah interface bus Ethernet dan gigabit Ethernet, berapa rentang relay PCIe lines, perintah apa yang menampilkan isi NVRAM, dan mengapa muncul pesan startup config is not present. Coba komen di kolom komentar. Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang lanjutkan. Pertama, berapa banyak interface bus Ethernet yang dimiliki switch? Berdasarkan output show running config, switch ini memiliki 24 interface bus Ethernet. Informasi ini bisa kita tentukan pada baris berikut. Oke, banyak interface bus Ethernet itu ada 24. Lalu pertanyaan kedua, berapa banyak interface gigabit Ethernet yang dimiliki switch? Switch ini memiliki dua interface gigabit Ethernet. Lihat pada baris berikut 1 dan 2. Pertanyaan ketiga, berapa rentang nilai yang ditampilkan untuk PCIe lines atau virtual teletype? Konfigurasi ini menyediakan 16 teletype lines, yaitu dari kita lihat pada baris berikut dan baris berikut. Lalu pertanyaan keempat, perintah apa yang menampilkan isi NVRAM saat ini? Perintah untuk menampilkan isi NVRAM plus show start up config. NVRAM atau non-volatile random memory adalah tempat penyimpanan konfigurasi startup pada switch Cisco. Konfigurasi ini akan dimuat ketika switch booting. Lalu pertanyaan yang kelima, mengapa switch merespon dengan startup config is not present? Switch ini merespon dengan startup config is not present karena belum ada konfigurasi yang tersimpan pada NVRAM. Ketika switch pertama kali dinyalakan atau setelah di reset ke konfigurasi default, NVRAM akan kosong. Untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan atau running config ke NVRAM, gunakan perintah copy running config startup config. Begitu kira-kira penjelasannya. Mungkin ada pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Oke, kita akan melakukan part 2, yaitu konfigurasi dasar switch, di mana kita akan mengkonfigurasi untuk hostname, lalu kita mengamankan akses konsol line dan memverifikasi akses konsol, lalu mengamankan akses privilege mode dan memverifikasi akses privilege mode. Tidak lupa juga untuk enkripsi password privilege mode, lalu memverifikasi enable secret dan enkripsi.
ke semua password. Berikut langkah-langkahnya. Jangan lupa untuk memindahkan ke privilege exec mode dengan icon hashtag, lalu kita masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal. Pastikan di dalam kurung ini ada menandakan bahwa ini kita sudah ada di configure terminal. Lalu kita akan mengubah hostname switch dengan perintah hostname S1. Hostname sebenarnya ini S1 bisa diganti dengan apa sih? S1, S2, S3, S4, S5, SD, atau SMP, SMA, berarti. Oke, kita enter. Nah, kita bisa lihat perbedaannya antara switch dan S1 ini menandakan bahwa switch yang kita ganti hostname-nya menjadi S1 sudah berubah menjadi S1 dan masih berada pada konfigurasi terminal. Lalu kita exit, enter lagi. Nah, kita sedang masuki ke dalam privilege exec mode. Oke, baik. Angka kedua adalah mengamankan akses konsol lain. Untuk tahap pertama, kita masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal. Ya, kita pastikan untuk configure terminal ini kita sudah di dalamnya dengan catatan ini config. Saya juga masih belum begitu paham perbedaan ketika kita masuk config yang di tahap pertama untuk configure terminal dan yang lainnya mungkin ya. Oke, lanjut. Untuk masuk ke config line mode, kita menggunakan perintah line console 0. Mungkin ada yang tahu kenapa line console 0. Monggo di komen di kolom komentar. Baik, kita akan masuk ke perintah line console 0. Kita sudah masuk ke dalam bagian config line, lalu kita akan memberikan password, mungkin let me in. Oke. Sebenarnya saya juga nggak paham sih ya untuk berhasil atau tidaknya ya, tapi kayak kemungkinan besar sih berhasil. Baik, kita akan mengaktifkan autentikasi dengan perintah login. Udah. Untuk tahapan amankan akses konsol lain ini sudah berhasil. Kita sudah keluar dari config line. Di sini saya coba menjelaskan kenapa kita menggunakan komen atau perintah login ya di sini. Jadi perintah login itu kita bisa menganalogikannya sebagai satpam di konsol lain lah. Kalau nggak ada login ya password kita udah kita setting nih, ya jadi nggak berlaku gitu. Ibaratnya kita udah pasang gembok tapi nggak ada kuncinya. Siapa aja yang bisa masuk ke switch kita ya kita nggak tahu. Kita menggunakan kode login. Nah, satpam itu bakal nanya password dulu nih sebelum ngasih akses gitu bro. Oke, lalu apa berikutnya adalah verifikasi akses konsol. Sebelum kita memverifikasinya, kita harus keluar dari preselect mode dengan perintah. Ini kita masih berada di mode privilege. Itu kita exit lagi, ntar kita enter lagi. Sudah mendapatkan untuk memverifikasi user passwordnya kita sorry kita password sudah kita setting di konsol lain tuh sini kita sudah masuk ke page kita dan belum sampai ke tahapan mode privilege access. Ketika kita shift dan coba activate, dia akan minta password berulang kali. Ya, angka selanjutnya adalah kita akan mengamankan akses privilege. Cara gimana? Kita masuk lagi ke dalam switch-nya dengan password yang tadi. Oke. Lalu kita masuk ke privilege mode dengan ternyata comment enable. Oke.
Lalu masuk ke global configuration mode dan perintah configure the now. Ya, sini kita sudah masuk ke dalam configure. Lalu kita akan mengenablekan password. Password. Sorry. Di sini kita akan mengenablekan password dengan perintahnya itu adalah enable password Cisco. Oke, eh, kenapa sih kita menggunakan dua dua membedakannya lah? Kita bisa membedakan antara password Redmi In dan password yang saat ini kita gunakan. Oke, perbedaannya adalah untuk yang password Redmi In ini adalah password yang melindungi akses ke switch melalui konsol lain. Di mana konsol lain ini adalah port fisik pada switch yang digunakan untuk akses langsung menggunakan kabel konsol. Jadi, eh, siapapun yang ingin mengakses switch secara fisik melalui konsol port harus memasukkan password Redmi In terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan password yang eh, Cisco ini, yang menggunakan kode-kode ini? Eh, ini adalah enable faktor yang melindungi akses ke privilege exec mode yang sering kita gunakan itu. Dan tadi kita eh, menyebutkan privilege exec mode itu apa sih? Privilege exec mode itu adalah mode dengan hak akses penuh untuk mengkonfigurasi dan mengelola switch. Entah itu password, akses dan segala macam. Mungkin ada eh, apa lagi sih yang terdapat pada privilege exec mode? Coba komen di kolom komentar. Oke, setelah login ke Twitch, kamu itu perlu menjalankan perintah enable dan memasukkan password Cisco itu untuk masuk ke privilege mode. Analoginya gini, kita bayangkan Cisco seperti rumah. Nah, konsol lain ini adalah pintu depan rumah kamu. Oke, di mana password let me in adalah kunci depan tersebut. Tadi yang saya analogikan pada satpam. Tuh. Nah, itu satpam ini adalah yang tadi kita gunakan login tadi tersebut. Nah, lalu privilege exec mode itu seperti ruang kerja pribadi di rumah teman-teman yang berisi dokumen, barang-barang penting, terus mungkin apa ya lain sebagainya. Nah, dengan password Cisco itu adalah kunci untuk masuk ke ruang kerja tersebut. Jadi, let me in itu adalah mengamankan akses fisik ke switch. Sedangkan Cisco itu adalah mengamankan ke perintah dan konfigurasi switch. Keduanya ya sama-sama penting gitu untuk keamanan switch secara keseluruhan. Bagaimana untuk penjelasan saya akan jelaskan cukup jelas ya dan itu cukup jelas ya mungkin kita sama-sama belajar. Mungkin ada tanggapan dari yang lain bisa komen di kolom komentar. Ya, setelah kita mengamankan update mode, angka baiknya kita memverifikasi spirit mode cara kita keluar dari quick mirror mode. Nah, kita exit, lalu kita exit lagi. Nah, ini kita menggunakan password pertama kali, in. Lalu kita masuk ke dalam mode delete dan perintah enable. Ya, kita coba menggunakan password yang Redmi. Sini kita salah. Kita harus mengulangi password kita yang ada di dalam private mode. Password yang kita gunakan di private mode itu adalah Cisco. Oke, enter.
kita sudah masuk pada mode privilege mode, itu sudah terverifikasi, dan kita juga bisa menampilkan konfigurasi dengan perintah yang pertama kali kita jalankan, itu adalah show running config. Ya, ini kita bisa melihat apa namanya, password yang sudah kita setting, lalu hostname yang sudah kita setting. Seperti itu. Setelah tahap ini kita akan mengenkripsi password privilege mode dengan perintah yang akan kita bahas di selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tahapan enkripsi password privilege mode. Bagaimana caranya? Jangan lupa kita copy dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam CLI dan kita configure terminal. Oke, kita sudah masuk ke bagian config terminal. Kita menjalankan perintah enable secret di enable script. Nah, jangan lupa secretnya itu apa sih? Ya bebas sih, cuma ini kita coba aja secret lah. Jadi seolah lainnya adalah sangat secret lah. Terus, ya, kita sudah mengenablekan scripting ini. Lalu kita coba exit lagi. Saya akan coba menjelaskan enable script akan menimpa enable password dan coba menganalogikannya. Oke, stay tuned. Ya, gini. Jadi kita udah setting enable passwordnya dengan Cisco. Terus sekarang kita pakai enable secret subscript. Kalian teman-teman tahu nggak sih kalau kita udah pakai enable secret itu otomatis enable password. Yang tadi bakal dihapus gitu aja sih sebenarnya. Ya, jadi yang berlaku itu cuma enable secret aja. Langsung bisa gitu. Ya, dia nyimpan password dalam bentuk yang udah dienkripsi gitu. Jadi sebenarnya kita katakan lebih aman. Kalau ada orang iseng gitu yang mau hack switch kita gitu, dia tuh bakal kesulitan buat baca passwordnya karena sudah terencrypt gitu. Jadi intinya sebenarnya enable secret itu ya lebih efektif lah dalam melindungi privilege mode kita gitu. Terus sih penjelasannya gitu sih. Jadi secret itu untuk mengganti password kita yang tadi Cisco itu. Mungkin kita bisa coba ya show config running yang sudah running. Kita show config. Ya, ini dia. Di sini ketimpa. Untuk enable secretnya kita ada juga dengan bisa dikatakan hash lah ya ini. Dengan ya hash itu nggak bisa di decrypt sebenarnya. Dengan awalan itu di apa? Tadi namanya apa ya? Tadi kita namanya itu apa ya? Nah itulah. Nah, sini kita masih menyimpan untuk enable password yang juga kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya pada tahapan yang ke-6 apa ya? 7 ya? Sama sih yang ke-6 ya? Sorry, ke-7 mungkin. Oke, pada tahapan verifikasi, para tahapan ke-7 itu kita memverifikasi enable secret yang tadi sudah kita config gitu. Tadi kita menggunakan show running config dan show run tadi itu sudah menampilkan output dengan menjelaskan bentuk enable secret yang sudah terenkripsi yang ada hashnya dan di bawahnya itu untuk password yang tidak enkripsi.
Tahapan selanjutnya adalah mengenkripsi semua password. Caranya, caranya itu adalah kita masuk ke configure terminal. Oke, kita sudah masuk ke dalam config. Lalu kita menggunakan perintah ya, service password encryption. Oke, kita enter. Oke, ini sudah apa ya? Sudah terenkripsi lah sih password kita. Kita coba cek. Save. Nah, kita show kan. Ya itu selain kita show running config, kita juga bisa menggunakan perintah show run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan perbedaannya ya, di mana password yang tadi kita Cisco itu sudah kita enkripsi. Nah, beda dengan secret yang tadi kita harus buat menggunakan it's a secret ya. Itu sudah terencrypt dengan hash dan ini sudah terencrypt untuk password secretnya. Ya, kurang lebih itu untuk konfigurasi dasar switch. Sebenarnya nanti ada lagi sih, ada tahapan lagi seperti MOTD ya, message of the day itu untuk bannernya. Terus lalu ada simpan konfigurasi ke NVRAM dan mungkin nanti ada konfigurasi yang switch duanya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan konfigurasi MOTD banner. Tahapannya adalah kita masuk ke global configuration mode, termasuk lalu menggunakan password yang tadi let me in. Oke, terus masuk ke privilege mode dengan perintah enable. Nah, password di sini kita menggunakan password yang terbaru, itu it's a secret. Oke, masuk ke dalam privilege mode dengan tekan hashtag atau tagar. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke global configuration dengan perintah configure terminal. Oke, lalu kita langsung set banner MOTD-nya dengan perintah banner MOTD dan ini kita apa message-nya apa. Sini kita coba menggunakan message this is secure system authorized access only. Bentar. Ya, lalu kita di sini keluar dari configuration mode. Nah, kapan banner ini akan ditampilkan? Mengapa suite itu apa ya? Perlu di gimana ya? Oke, setiap suite itu wajib banget sebenarnya punya emoji di banner. Itu sebenarnya kenapa sih? Yang pertama, biar kelihatan pro atau canggih sih sebenarnya. Coba gini, coba bayangin pas ada yang login ke switch kita gitu, langsung disambut pesan keren gitu, pasti pesannya wah ini switch nih kalau sama orang pro nih, padahal baru belajar ya kan. Ya, salah sih. Oke, yang kedua itu buat nakut-nakutin hacker sebenarnya. Kita bisa kasih peringatan gitu di banner kalau akses ke switch itu di monitor yang dilindungi hukum gitu atau dan lain sebagainya lah. Jadi kalau ada hacker yang semacam dia bakal mikir-mikir dulu deh kayaknya. Nah, yang ketiga biar nggak lupa info penting, misalkan kita bisa tulis nama suite atau alamat IP atau kontak admin di banner itu. Jadi kalau lagi troubleshooting atau ada masalah, ya kita nggak perlu repot nyari info lagi gitu. Oke, eh, kira-kira sih menurut saya sih seperti itu sih untuk fungsi dari MOTD banner pada switch itu.
gitu. Kira-kira ada lagi nggak sih fungsi dari MOCD banner itu yang teman-teman tahu ya, mungkin bisa kita sharing di kolom komentar ya. Nah, terus kapan sih sebenarnya banner ini akan ditampilkan atau MOCD banner ini akan ditampilkan tuh kira-kira kapan ya? Untuk MOCD banner itu juga yang udah kita bikin itu sebenarnya bakal nongol setiap ada yang berhasil login ke switch kita gitu. Jadi misalkan ada teknisi yang lagi mau ngecek konfigurasi switch lewat konsol gitu. Nah, admin atau login pakai SSH dari komputernya. Nah, setelah mereka apa ya, menginputkan user dan password yang benar, banner itu akan muncul sebelum masuk ke CLI. Jadi kayak message gitu dah. Ya. Nah, lalu eh banner apa ya? Banner tadi juga setiap kali orang berhasil login ke switch baik melalui konsol atau telnet atau SSH itu jadi setelah pengguna masuk ke username gitu dan password yang benar username akan muncul. Intinya sih seperti itu. Untuk keamanannya juga banyak sih. Untuk keamanan informasi dan legalitas juga ada. Terus juga ada menggunakan MOTD juga untuk menginformasikan hak cipta, memberikan instruksi kepada pengguna, menampilkan pesan sambutan yang menarik, seperti itulah. Jadi gunakan MOTD dengan bijak lah ya. Pesan yang terlalu panjang juga tidak terlalu relevan, justru dapat ya nggak enak dilihat lah, impactnya kurang lah kalau di sorry UI-nya nggak terlalu enak dilihat lah kalau dari sisi website. Pastikan juga untuk pesan MOTD itu dengan kebijakan keamanan dan aturan yang berlaku di instansi teman-teman. Kira ada hal lagi sih yang bisa kita diskusikan, mari kita diskusikan. Kita coba ini ya, apa namanya, menampilkan MOTD banner yang sudah kita set tadi. Ini sudah keluar. Nah, kita coba untuk mengganti banner MOTD-nya. In, lalu configure terminal, enable, it's great. Lalu masuk ke configure terminal. Terus kita coba banner MOTD. Hai guys. Oke. Kita coba exit. Exit. Ya. Nah, sini sudah muncul. Hai guys, sudah mandi. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan MOTD-nya. Oke, tahapan selanjutnya adalah simpan konfigurasi ke NVRAM. Ya, untuk tahapan simpan konfigurasi ke NVRAM itu sendiri, tahapannya itu gimana ya? Kita coba ya. Kita masuk dulu ke, nah, belum kita ubah ya. Hai guys, sudah mandi. Oke, ini masuk ke market in. Biarkan saya masuk ke enable. Ini jangan lupa ya, ini password terbaru. Oke, kita coba menggunakan perintah saluran saja. Ya, running config. Oke, sini kita sudah memiliki hostname dan segala macamnya. Lalu kita simpan konfigurasi tersebut menggunakan perintah copy running config start up config. Nah, ini kita enter saja untuk config kita taruh di mana. Oke. Nah, di sini tuh menampilkan penyimpanan konfigurasi kayak enter aja sih sebenarnya. Sebenarnya apa sih
versi singkat dari perintah ini gitu. Sebenarnya eh, kop, apa tadi copy running config startup config itu sebenarnya bisa dipersingkat jadi beberapa versi sih sebenarnya. Untuk ada copy run start, ada CO run start, terus juga ada copy spasi R spasi S. Nah, biasanya sih ini dipakai kalau saya pribadi itu ya sesuai dengan ini tutorial copy run start ya. Yes, untuk agar mudah diingat aja sih dan nggak perlu ngetik banyak-banyak. Tapi kalau mau pakai yang mana juga bebas sih sebenarnya. Yang penting konfigurasi kesimpan dengan aman gitu. Lalu setelah itu kita juga harus periksa konfigurasi startup kita ya dengan menggunakan perintah show startup config. Apakah semua perubahan tersimpan di NVRAM atau tidak? Kita enter. Semua perubahan sudah tersimpan pada NVRAM. Bagaimana sih ngeceknya? Untuk mengeceknya itu apakah sudah tersimpan apa belum, ya caranya gampang banget, tinggal startup config. Sorry, show startup config saja sih. Jadi semua konfigurasi yang ada di NVRAM bakal ditampilkan di layar gitu. Ya cocokin aja sebenarnya yang ada di show config, show running config dan show running. Kalau sama persis ya berarti semua perubahan itu sudah kesimpan dengan baik. Kalau belum sama ya berarti ada yang kelupaan disimpan. Jadi coba-coba diingat lagi dan pastikan semua perubahan sudah di copy ke NVRAM. Kurangnya seperti itu. Untuk sekarang switch udah aman dan terlindungi dari lupa konfigurasi gara-gara mati lampu atau error. Mantap. Sekian tutorial lah ya. Sama-sama belajar pada konfigurasi switch Cisco di video ini. Oh ya, sebenarnya ada lagi di konfigurasi yang S2 mungkin bisa teman-teman coba di konfigurasi S2-nya. Ya, jika ada salah atau ucap atau salah menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya karena kita sama-sama belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu.